Pembunuhan jurnalis divonis seumur hidup. Aksi tolak Undang-Undang TNI ricuh. Penjualan kue lebaran mulai ramai. Selamat pagi saudara, Kompas Sumut hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Sumatera Utara. Selain 3 sorotan tadi, sejumlah informasi lain akan kami sajikan dalam Kompas Sumut. Bersama saya, Risa Rizkyanti, inilah Kompas Sumut selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, pelaku pembunuhan satu keluarga jurnalis di Kabupaten Karo divonis hukuman seumur hidup. Sidang kasus pembakaran rumah yang menewaskan seorang jurnalis online dan 3 keluarganya terus bergulir. Kamis siang, Pengadilan Negeri Kabanjahe Kabupaten Karo menggelar putusan terhadap 3 terpidana. 3 terpidana antara lain Bulang alias Bebas, Yunus, dan Selawang. Saat akan divonis, 1 terdakwa sempat pingsan saat menuju ruang sidang. Dalam sidang putusan ini, hakim membacakan satu persatu amar putusannya. Terdakwa Bulang yang merupakan otak pelaku tidak berada di ruang sidang karena dinyatakan sakit, namun hakim tetap memberikan putusan hukuman seumur hidup. Kemudian terpidana Selawan yang merupakan eksekutor dituntut seumur hidup, sedangkan terpidana Rudi eksekutor 2 diputuskan hukuman 20 tahun penjara. Atas putusan ini, jaksa penuntut umum memilih untuk pikir-pikir. Terbukti melakukan pembuat rencana secara bersama-sama, namun tadi pada vonisnya hakim berpendapat lain dengan tuntutan daripada penuntut umum, di mana hakim memutus pidana penjara selama 20 tahun. Putusan ini kami berpikir-pikir terlebih dahulu karena Sementara itu, LBH dan Komite Keselamatan Jurnalis KKJ mengaku cukup puas dengan putusan hakim dan KKJ menjelaskan pembunuhan berencana tersebut telah terbukti di pengadilan. Sampai saat ini sudah ada putusan, yaitu putusan pidana 20 tahun kepada terdakwa Rudi Sembiring dan 2 terdakwa lainnya dijatuhi putusan pidana penjara seumur hidup, yang mana berdasarkan tuntutan sebelumnya itu adalah tuntutan pidana mati. Jadi terkait putusan yang dijatuhkan hakim, yang kami highlight atau yang kami garis bawahi, yang kami amati adalah, yang kami perhatikan adalah bahwasanya hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwasanya ini tindakan sudah memenuhi unsur pembunuhan berencana. Sebelumnya, Riko Sampurna yang merupakan jurnalis online di Kabupaten Karo meninggal dunia bersama anak dan istrinya. Rumah mereka dibakar oleh 3 terdakwa. Tim Liputan Kompas TV, Karo, Sumatera Utara. Pelaku pengedar sabu seberat 12 kg diringkus personel Satres Narkoba Polrestabes Medan. Pelaku menyimpan narkoba tersebut dalam bungkus teh Cina. Penangkapan pengedar sabu ini dilakukan saat pelaku hendak bertransaksi di kawasan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang. Saat ditangkap, polisi menyita 12 kg sabu yang dikemas dalam bungkus teh Cina. Pelaku diduga merupakan bagian dari sindikat narkoba jaringan Malaysia. Hal ini berdasarkan kemasan sabu yang disita dari pelaku yang identik dengan penggunaan bungkus teh Cina untuk menyamarkan barang bukti. Kasatres Narkoba Polrestabes Medan, Ajun Komisaris Besar Polisi Tommy Aruan menyebut, usai menangkap pelaku, petugas juga menggeledah rumah pelaku. Petugas mendapatkan 811 butir pil ekstasi yang akan diedarkan di kota Medan. Hasil menyita narkotika jenis sabu seberat 12 kg. Setelah kita melakukan penangkapan, selanjutnya kita lakukan penggeledahan di rumah pelaku, dan dari penggeledahan rumah tersebut, tim kita juga berhasil menemukan narkotika jenis ekstasi
kurang lebih sebanyak 811 butir. Kini pelaku terancam dipenjara lebih dari 5 tahun atau maksimal dapat dihukum dengan hukuman mati karena dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Tim Liputan Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Pasca viral dugaan pungli di SMA Negeri 4 Medan, Dinas Pendidikan Sumatera Utara periksa guru yang mengutip uang berkedok tradisi. Ini Om, dalam 1 tahun ajaran ini ada 5 guru yang mau pensiun. Jadi untuk 1 guru itu dipungut 10.000. Video dari media sosial @brorondm ini membahas kutipan kepada siswa di SMA Negeri 4 Medan. Kutipan tersebut diduga diberikan kepada guru yang akan pensiun. Uang tersebut kemudian dikumpulkan oleh bendahara kelas dan kemudian disetorkan kepada wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Menanggapi beredarnya video tersebut, Dinas Pendidikan Sumatera Utara mengaku telah menggelar pemeriksaan ke sekolah SMA Negeri 4 Medan. Dari pemeriksaan tersebut, Dinas Pendidikan telah menemukan adanya pungutan liar. Jumlah uang yang diberikan setiap siswa bervariasi. Dari pernyataan Kepala Sekolah Rianto Sinaga, kutipan ini sudah menjadi kebiasaan setiap tahun apabila ada guru yang pensiun. Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara Alexander Sinulinga mengatakan pemeriksaan selanjutnya akan melibatkan pihak inspektorat untuk memberikan tindak tegas kepada kepala sekolah dan pihak yang terlibat. Kita mau tahu akarnya itu apa, siapa yang mengkoordinir, karena kan ini masih audit internal dinas. Saya belum cukup puas karena supaya bisa ada efek jera ya bagi yang lain. Supaya tidak mengulangi hal yang sama. Alex mengatakan tidak ada bentuk tradisi penghormatan kepada guru dengan melakukan pengutipan uang atau bertopeng uang terima kasih. Tim Liputan Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Penjualan kue lebaran mulai ramai. Saksikan usai jeda. Masih bersama saya Risa Rizkyanti dalam Kompas Sumut. Saudara, ratusan masyarakat dan mahasiswa terlibat kericuhan saat menggelar aksi menolak pengesahan revisi Undang-Undang TNI di gedung DPRD Sumatera Utara. Massa menilai DPRD telah mengkhianati rakyat. Aksi penolakan pengesahan revisi Undang-Undang TNI masih terus bergulir di sejumlah daerah. Di Medan, Sumatera Utara, berbagai elemen yang tergabung dalam aksi amarah buruh dan rakyat Sumatera Utara berunjuk rasa di depan gedung DPRD Sumut. Mereka menuntut pencabutan Undang-Undang TNI tahun 2025, reformasi peradilan militer, pencopotan TNI Polri dari jabatan sipil, supremasi sipil bahwa militer dalam kendali dan pengawasan pemerintahan sipil. Aksi ini tidak mendapat tanggapan dari wakil rakyat, sehingga massa memaksa masuk gedung dan terjadi aksi tolak-menolak dengan personel kepolisian. Koordinator aksi Geril Sembiring menilai tidak ada kondisi genting yang mengharuskan revisi Undang-Undang TNI. Pembahasan yang dilakukan terkesan diam-diam dan tidak transparan. DPRD dinilai telah mengkhianati rakyat. Revisi Undang-Undang TNI sangat sedikit menjamin keterlibatan sipil di dalam, sangat sedikit menjamin keterlibatan masyarakat di dalam, sehingga partisipasi yang bermakna itu kemudian tidak ada. Pengunjuk rasa kemudian bertahan dengan membakar ban bekas dan memblokade Jalan Imam Bonjol Medan. Peserta unjuk rasa Lusti Malau menekankan kekhawatiran kembalinya dui fungsi TNI akibat adanya revisi Undang-Undang TNI yang memberikan kesempatan lebih banyak kepada TNI aktif untuk menduduki jabatan sipil. Tapi sampai saat kita tidak mau mengulangi dui fungsi ABRI lagi di Indonesia, terutama konsep militer ini kan konsep komando ya, banyak kekerasan, banyak unsur kekerasan, pelecehan di dalamnya, sehingga ini sangat merugikan perempuan.
Nah, kita juga tidak ingin mengenang kembali kematian buruh-buruh perempuan ataupun pelecehan terhadap buruh perempuan ataupun perempuan-perempuan pembela HAM yang bersuara. Masa aksi bertahan hingga pukul 6.30 petang, namun tetap tidak mendapat tanggapan dari DPRD Sumatera Utara. Tim Liputan Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Pemko Medan berangkatkan 1000-an lebih pemudik lewat program mudik gratis. Tahap pertama, sebanyak 120 bus diberangkatkan ke 12 daerah di Sumatera Utara. Pelepasan mudik gratis ini dilaksanakan di seputaran Lapangan Merdeka, Kota Medan pada Rabu siang. Dalam program mudik gratis, Pemko Medan ini dibagi dalam 2 keberangkatan, di mana di hari pertama ini sebanyak 1.969 orang dan besok di hari kedua sebanyak 2.063 orang. Program mudik bareng Pemko Medan tahun 2025 ini melayani 12 kota tujuan di Provinsi Sumatera Utara dengan 120 unit bis. Wali Kota Medan, Riko Waas, berharap masyarakat bisa merasakan layanan mudik gratis tahun ini. Selain itu, juga dengan diadakan program mudik ini dapat memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan bagi warga Kota Medan yang ingin pulang kampung halaman dengan fasilitas armada bus yang telah disiapkan. Lebaran biasanya kumpul sama saudara ini kebahagiaannya itu ya berkumpul. Salah satu gerakan dari pemerintah kota yang sudah sering dilakukan untuk bisa memberangkatkan para pemudik dari Kota Medan secara gratis. Tim Liputan Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Setelah mengalami pengunduran beberapa kali, atlet Sumatera Utara peraih medali PON 2024 akhirnya menerima bonus. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution naikkan bonus dengan total penambahan 10 miliar rupiah. 6 bulan pasca perhelatan Pekan Olahraga Nasional PON ke-21 tahun 2024, atlet di Sumatera Utara akhirnya memetik hasil. Mereka yang telah berhasil menempatkan nama Sumatera Utara pada posisi 4 PON 21 kemarin akan mendapatkan bonus bahkan ditambah 10 miliar. Meski sempat terkendala akibat pilkada dan kecilnya bonus yang akan diberi, namun kini mereka sudah mendapatkan kepastian. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution bilang selain penambahan 10 miliar rupiah, pemberian bonus juga tidak dikenakan pajak. Nambah 10 miliar kurang lebih. Apa harapan sama atlet kita Pak mungkin ke depan ini? Dia tetap semangat, harus terus berprestasi, harus dilatih terus. Tadi saya juga sama Ketua KONI agar diperbanyak eventnya, karena dimanapun berlatih, para atlet ini perlu tempat bertandingnya, perlu event untuk bertanding. Jadi saya kan harus berbanyak event. Sebelumnya, atlet Sumut ini berhasil menempatkan nama Sumut di posisi keempat. Mereka menyabet 80 medali emas, 59 medali perak, dan 115 medali perunggu. Atlet dan pelatih awalnya akan diberi bonus dengan total 56 miliar rupiah, namun atlet kecewa karena terbilang kecil dengan rincian 287 atlet peraih medali emas, 145 atlet peraih medali perak, 265 atlet peraih medali perunggu, serta 254 pelatih. Protes juga sempat disampaikan atlet bergu. Roganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Penjualan kue lebaran mulai ramai. Saksikan usai jeda. Masih bersama saya Risa Rizkyanti dalam Kompas Sumut. Kementerian Energi Sumber Daya Mineral gelar pemeriksaan kesiapan listrik dan gas di Sumatera Utara. Pemeriksaan dilakukan hingga ke sistem penjualan. Usai meninjau pasokan listrik di kantor PLN Unit Induk Distribusi Sumatera Utara, rombongan Kementerian ESDM dan BPH Migas melanjutkan kunjungan kerjanya dengan meninjau pangkalan gas LPG di Jalan Yosudarso Medan.
Di sini rombongan memeriksa langsung sistem penjualan gas LPG mulai dari pangkalan hingga langsung ke tangan pembeli. Selain ke pangkalan gas, rombongan langsung mengecek penjualan bahan bakar minyak ke salah satu SPBU. Di sini rombongan BPH Migas dan Kementerian ESDM memastikan kadar BBM dan jumlah liter menggunakan alat khusus. Kepala Badan Pengaturan Hilir Minyak dan Gas Erika Retnowati bilang pasokan energi listrik, BBM, serta gas masih aman untuk Ramadan dan Idul Fitri ke depan. Untuk pasokan BBM dan gas dipastikan aman hingga 23 hari ke depan. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir dengan kualitas BBM yang sudah disiapkan oleh Pertamina ya, termasuk juga Pertamax. Kemudian juga volumenya juga tadi ukurannya kita juga sudah cek ketika dikeluarkan 1 liter dari nozzle itu memang kita ukur memang betul, bahkan ada yang lebih dari 1 liter ya, jadi tidak usah khawatir baik dari sisi kualitas maupun dari kuantitas atau volumenya. Kemudian juga LPG, kami juga tadi mengunjungi salah satu pangkalan di sini. Kita melihat mereka menjual sesuai dengan HET ya, 17.000. Retno juga menyebut gas bumi yang disalurkan PT Pertamina Gas melalui jaringan gas rumah tangga dipastikan aman. Mengingat jumlah konsumen gas rumah tangga di Provinsi Sumatera Utara cukup tinggi, sehingga pasokan gas saat Lebaran aman terkendali. Dedi Rizky Ginting, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Sejumlah mahasiswa di kota Medan menjajakan aneka menu untuk berbuka puasa. Kegiatan yang rutin dilakukan ini untuk menemukan semangat berwirausaha. Setiap hari menjelang waktu berbuka puasa, sejumlah mahasiswa mulai memadati ruas Jalan Dr. Mansur, Kota Medan. Mereka mulai mempersiapkan aneka menu berbuka puasa seperti gorengan, aneka kue, bubur, hingga berbagai jenis minuman untuk dijajakan kepada pengguna jalan dan mahasiswa. Para mahasiswa ini biasanya berjualan secara berkelompok. Mereka menjual bahan yang diolah sendiri ataupun membeli dari produsen untuk dijual kembali. Harganya tergolong murah karena pembeli dagangannya mayoritas mahasiswa. Para mahasiswa mengaku sengaja memilih Jalan Dr. Mansur untuk berjualan karena cukup strategis dan dekat dengan kampus mereka. Kenapa milih di Dr. Mansur? Karena pertama lokasinya strategis, banyak mahasiswa, dan juga dekat kampus juga. Roganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, jelang Lebaran Idul Fitri, penjualan kue kering bergerak lambat. Namun pengelola bisnis kue kering Lebaran ini yakin kue Lebaran tetap memenuhi target penjualan. Sampai di sini Kompas Sumut hari ini. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan siaran langsung via streaming di kompas.tv/live. Kami undur diri, tetap saksikan rangkaian berita di program. Pergerakan penjualan kue kering Lebaran tahun ini cenderung lambat. Menurut pengelola Ika Kuki, salah satu produsen kue kering di Medan Johor, kue buatan mereka agak lambat terjual. Saat ini mereka menawarkan 24 varian kue kering seperti almond mata, almond London, almond green tea, coklat kurma, dan lainnya. Menjelang Lebaran 2025, nastar gulung dan keju menjadi varian yang paling diminati oleh masyarakat. Bahkan, stok seringkali habis karena tingginya permintaan. Ahmad Sanusi bilang, sebagian besar pembeli adalah reseller dari Medan yang juga mendistribusikan produk ke berbagai daerah seperti Sibolga, Tanjung Balai, dan Aceh. Harga kue kering yang ditawarkan bervariasi, mulai dari Rp45.000 hingga Rp80.000, tergantung jenis kuenya. Dalam sehari, mereka mampu menghasilkan 12-20 lusin untuk 3 jenis kue. Tahun ini ada kue varian baru, yaitu Afgan dan Florentin yang turut menjadi incaran pembeli. Tahun ini progresnya maksudnya, ya walaupun bisa dibilang agak lamban, tapi adalah gitu. Dibanding tahun lalu itu memang cepat progresnya. Kalau sekarang lamban, tapi pasti juga sih gitu. Untuk jenis-jenis kue kering apa aja Bang yang dijual di sini kita? Jenis kue kita ada sampai 24 macam Bang gitu. Cuman untuk best sellernya itu lebih ke coklat-coklatan kayak coklat kurma, almond mata, almond London, terus almond green tea,
Dengan ragam pilihan dan kualitas yang terjaga, bisnis kue kering seperti Ika Cookies tetap menjadi pilihan utama masyarakat menjelang momen Lebaran. Tim Liputan Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Sampai di sini Kompas Sumut hari ini. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan siaran langsung via streaming di kompas.tv/live. Kami undur diri, tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen terpercaya.